Shalom adik-adik, kembali lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GBB Betel Magelang bersama Kak Lolo dan Kak Fafa. Untuk mengawali ibadah kita pada minggu hari ini, mari kita menyanyikan lagu dari terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan biar Tuhan juga memberkati agar firman yang disampaikan oleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih. Ya nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum ibadah kita berlanjut nih Kak Fafa ya. Iya. Kita mau menyapa adik-adik yang ada di rumah dulu nih. Iya, betul. Ada siapa aja ya? Ada banyak. Mulai lupa ini ya. Ada Cinta, ada Jose, ada Al, ada Martin, Mika, ada Mika, ada adik bayi Marvel, Marvel ya namanya. Siapa lagi ya? Ada Randy, ada Angelin. Dan banyak lagi. Banyak lagi pokoknya sampai kakak tuh lupa namanya siapa aja. Untuk melanjutkan ibadah kita pada minggu hari ini, kita akan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya.
Tadi kan adik-adik sudah memuji nama Tuhan tuh. Sekarang saatnya kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu. Apabila sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau mau sertai kami, supaya kami dapat memahami apa isi dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini ya Tuhan. Berikanlah hikmat dan akal budi supaya hamba-Mu ini dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Amin. Nah, adik-adik di rumah, pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Nehemia. Nehemia itu ada di Perjanjian Lama ya adik-adik. Kitab Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 8 yang berbunyi demikian. Para peserta dalam pembangunan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananel. Berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia, Mesulam bin Berehia bin Mesezabel. Berdekatan dengan dia, Zadok bin Baana mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia, orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok lalu masang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Melaca orang Gibeon dan Yadon orang Meronot mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka, Uziel bin Harahaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia, Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Nah, demikian bacaan kita pada pagi hari ini, adik-adik di rumah. Pada pagi hari ini, tema dari bacaan kita adalah Aku Bekerja Sama. Adik-adik di rumah tahu nggak sih siapa itu Nehemia? Nehemia itu adalah seorang penyedia anggur bagi Raja Artasasta. Dan tugasnya Nehemia saat itu adalah mencicipi anggur sebelum dihidangkan kepada raja. Dan juga setelah itu dia menghidangkan anggur tersebut kepada raja. Pada saat itu Nehemia mendengar bahwa orang-orang di tanah nenek moyangnya, yaitu Yerusalem, sedang dalam keadaan sukar dan tercela. Kenapa adik-adik? Karena pada saat itu gerbang dari Yerusalem itu, pintu gerbangnya itu telah terbakar. Lalu Nehemia berpuasa dan berdoa kepada Allah, memohon pertolongan Allah kepada orang-orang Yehuda. Lalu saat itu raja melihat Nehemia itu sedang murung. Raja Artasasta bertanya kepada Nehemia, "Nehemia, mengapa engkau terlihat begitu murung?" Nehemia dengan ketakutan menjawab, "Bagaimana hamba tidak murung ya Raja? Bangsa hamba berada dalam kondisi bahaya karena tembok-tembok kota Yerusalem telah hancur." Raja kemudian bertanya kepada Nehemia, "Apa yang engkau inginkan dariku?"
Nehemia menjawab raja, "Jika raja berkenan, maka kirimkanlah hambamu kembali ke tanah nenek moyang hamba, yaitu Yerusalem. Hamba memohon supaya raja memberikan surat-surat bagi para bupati, sehingga hamba boleh sampai ke Yerusalem dan membangun tembok-tembok kota nenek moyang hamba." Maka Raja Artasasta mengabulkan permohonan Nehemia untuk kembali pulang ke Yerusalem dan membangun tembok-tembok kota itu. Setelah sampai di Yerusalem, Nehemia memimpin pembangunan tembok Yerusalem. Dalam pembangunan itu, Nehemia mengajak banyak orang ikut serta dalam menahbiskan pintu gerbang, memasang pintu, dan juga membangun tembok-tembok yang sudah rusak, adik-adik. Kenapa sih Nehemia itu mengajak banyak orang dalam membangun tembok di Yerusalem ini? Nehemia mengajak banyak orang dalam membangun tembok di Yerusalem ini supaya pekerjaannya itu bisa lebih cepat selesai dan tentunya hasilnya akan lebih baik jika dilakukan secara bersama-sama ya adik-adik di rumah. Nah, tujuan dari pembangunan tembok Yerusalem itu adalah supaya mereka bisa beribadah kepada Allah dengan aman dan mempraktekkan hukum Allah dengan baik. Dalam kerjasama itu bisa kita lihat bahwa para imam menahbiskan pintu-pintu gerbang itu. Artinya pekerjaan bersama-sama ini dipersembahkan kepada Allah, supaya Allah kembali bisa disembah di Yerusalem dan hukum Allah dipraktekkan dengan baik oleh orang-orang Yehuda. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, Kak Aji di sini punya contoh nih, bagaimana bekerja sama dalam memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya nih, waktu kakak layan bertugas melayani. Kakak layan ada yang bertugas bermain musik, ada yang bertugas untuk memandu lagu, ada yang bertugas membawakan firman. Hal ini juga bisa dilakukan oleh adik-adik, yaitu bekerjasama untuk memuliakan Allah. Contohnya saat ada teman kita yang mengalami kesusahan, kita bersama-sama mendukung mereka dalam doa atau mengumpulkan bantuan untuk membantu mereka. Perbuatan kita tersebut adalah perbuatan yang sesuai dengan perintah Allah yang Allah inginkan dari kita. Dengan demikian, kita bekerja sama-sama untuk memuliakan Allah. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Semoga kita tetap menjadi lilin dan terang bagi dunia. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Kak Aji. Untuk itu, dengan apa yang Kak Aji sampaikan, dapat adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk merespon firman yang tadi adik-adik dengar, mari kita menyanyikan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah
jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan di hari ini. Terima kasih untuk firman yang sudah boleh kami dengarkan melalui Kak Aji ya Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami, anak-anak-Mu, untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan saat ini Tuhan, kami akan menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan, bangsa Indonesia, di mana saat ini sedang mengalami kenaikan kasus COVID ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati negara ini, memampukan kami masyarakat Indonesia Tuhan untuk selalu dan lebih memperhatikan tentang protokol kesehatan, agar kami bisa menerapkan itu dimanapun kami berada demi menurunkan kasus positif COVID ya Tuhan di Indonesia. Dan kiranya Tuhan juga memberkati para pemerintahan dari presiden hingga perangkat yang paling rendah ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkati mereka dalam setiap tugas hak dan kewajiban mereka dalam mengayomi melayani masyarakat kami Tuhan, khususnya dalam masa pandemi ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan menyertai mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, gereja GPIB Bethel Magelang, dalam tugas pelayanannya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Pendeta, para majelis, dan para jemaat, begitu juga dengan para pegawai gereja ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami. Biarlah kami Tuhan mampu menjalankan tugas pelayanan kami dengan baik ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang saat ini juga masih tetap berada di rumah ya Tuhan dalam masa pandemi ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, Tuhan tetap memberikan sukacita, Tuhan memberikan kesehatan kepada adik-adik kami, sehingga mereka tetap selalu bersukacita dalam segala hal. Mereka tetap ingat, tetap dan takut akan Tuhan. Dan juga berkati para orang tua, papa mama yang selalu setia menemani adik-adik di rumah ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberikan mereka kesehatan, kekuatan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa syafaat kami mau naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Oke Kak Fafa, nggak kerasa nih kita udah ada di penghujung ibadah pada minggu hari ini. Ya. Sebelumnya kakak mau ngingetin adik-adik ini untuk selalu melaksanakan Protokol kesehatan. apa aja tuh Kak Fafa? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, terus yang terbaru menjauhi kerumunan. Iya. Terus ada lagi Jangan lupa makan makanan yang sehat juga, ya. 4 sehat 5 sempurna. Olahraga juga Olahraga jangan yang lupa. Meskipun di rumah Betul tetap sekali. olahraga. Betul. Bangun pagi, jangan bangun siang. Tugas-tugas sekolah dikerjakan. Jangan ya. malas. Betul. Ya. Ya. Terus apa lagi ya nih ya? Oh ya, jangan lupa untuk
kita selalu berdoa sama Tuhan, Selalu baca-baca mengucap Alkitab. syukur. Iya. Oke, kita sekarang akan mengakhiri ibadah kita dengan Ya. menyanyikan lagu apa Kak Fafa? dalam Yesus Kita kita bersaudara. bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.